MK sudah memulai sidang sengketa pemilihan presiden 2024 dalam pembacaan permohonannya baik Capres-Cawapres nomor 1 Amin maupun nomor 3 Ganjar Mahfud meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran dan meminta dilakukan pilpres ulang tanpa Prabowo Gibran. Alasannya adalah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Apa komentar Anda tentang permintaan pilpres ulang tanpa Prabowo Gibran ini? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, menurut saya sih kalau kayak kepala daerah atau presiden kan sistemnya dipilih oleh rakyat langsung gitu kan. Jadi sekarang kan mereka udah tahu ini ada indikasi bansos lah apa segala macem lah ya di MK, tapi kan rakyat tetap milih gitu loh. Jadi kalau sebagian besar udah memilih ya kita harus terima. Kayak kemarin dulu aja si Anies jadi gubernur, orang milih karena apa? Seagama kan? Ya kalau misalnya sebagian besar milih karena agama ya kita mau salahin gimana gitu loh. Terima aja kenyataan. Memang pasti ada yang merasa nggak setuju gitu loh. Tapi kan yang paling banyak milih yang menang. Ya sudahlah, kita terima kenyataan. Kalau misalnya mau perbaiki sistem berikutnya ya diperbaiki aja soal bansos dan segala macam. Tapi kenyataannya kita mau protes sama siapa? Rakyat yang milih. Masa kita protes rakyat yang salah gitu? Oke, makasih. Komentar saya dari situ membuktikan bahwa mereka suruh pilpres ulang bahwa mereka berdua tuh nggak bermutu, ya nggak bakal jadi presiden. Emang kalau Jakarta nggak ada kerjaan, perusahaan semua, mereka kan enak aja ngomong tiga bacot gitu, ya nggak. Udahlah, duit mereka yang pengacara semua bagi-bagi dah berjakat pakai biskuit. Mereka supaya sadar, nggak usah terlalu begitu. Apakah mereka lebih hebat dari nomor 2? Apakah mereka jujur? Udahlah, sadar gitu aja. Tidak, bagi Indonesia masih banyak tuh pengemis gelandangan pagi-pagi buang sampah di tempat sampah tuh. Mereka lihat di Senen, di Pasar Pagi sana, Jembatan 5. Jangan bikin macam-macam lagi. Dan terima kasih tuh. Ya, saya kira kalau tuntutannya adalah mengulang pemilu gitu ya, itu ibaratnya kita punya lumbung padi, ada tikusnya di situ, tapi kita bakar semua itu lumbungnya. Jadi tidak adalah suatu hasil kerja yang sempurna gitu ya. Pemilu ini juga tidak sempurna gitu, tapi bukan berarti yang tidak sempurna ini semuanya akan kita tolak gitu. Jadi menurut saya sih yang terpenting itu adalah bagaimana nanti ke depannya pemilu ini bisa diperbaiki gitu dengan cara yang bikin oknum-oknum ini ya, oknum-oknum yang bikin pelanggaran ini yang kita tuntut secara pidana gitu. Kita tuntut secara pidana. Jadi nanti ke depannya tidak akan terjadi lagi ada orang-orang yang berbuat penyalahgunaan wewenang dan lain-lain lah, karena sudah ada pelajarannya bahwa yang kayak gitu akan dituntut pidana gitu. Tapi kalau yang gini dibiarin aja, pasti akan kedepannya akan terjadi lagi dan terjadi rejim yang akan susah dibongkar, akan rejim korup dan susah sekali diganti gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Iya, saya ingin sedikit memberikan ulasan tentang dua pendengarmu yang saya apresiasi. Salah satu diksi yang dia sampaikan, Anies itu bergabung dengan Ganjar. Anies itu sebetulnya posisinya tengah-tengah. Anies tidak mau bersama Ganjar, Orde Baru tampil lagi. Nah, itu saya apresiasi. Pendengar yang kedua menyampaikan tentang MK 90. Jadi MK 90 itu sudah sudah dinilai sama MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki. Lalu disampaikan juga tentang final dan binding. Nah, ini pernah saya bahas berkali-kali. Jadi final dan binding itu saya menolak pendapat seperti itu. Kenapa saya tolak? Karena final dan binding itu saya akui oke, benar, boleh dijalankan dengan catatan
hakimnya ini harus ideal. Dia harus integritas, nasionalis, kepentingan politiknya betul-betul independen, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain itu. Jadi harus itu dia. Tetapi yang terjadi apa? Anwar Usman dipecat kan sama Jimli Asidiki. Jadi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dia dipecat, nggak boleh lagi menyidangkan kasus-kasus sengketa pemilu. Ini membuktikan bahwa hakimnya jahat. Jadi kalau hakimnya jahat, final dan binding tidak berlaku. Tapi kalau hakimnya benar, jujur, adil dan sebagainya, itu benar pendapat itu. Jadi di Indonesia ini, Santo, lembaga-lembaga tinggi negara yang harusnya bertanggung jawab. Seperti misalnya presiden, dia harusnya independen, berdiri di atas semua golongan. Kok berpihak? Nah kan sudah error ini, salah ini. Begitu juga MK. Dia harusnya independen, tidak boleh terpengaruh. Dan efeknya apa? Akibat dari MK 90, KPU ketularan. Ketika Prabowo dengan Gibran mendaftarkan diri, diterima. Tapi undang-undang yang dipakai, undang-undangnya MK. Harusnya undang-undang yang lama. Jadi Gibran itu tidak memenuhi syarat kalau undang-undang yang lama. Karena umurnya belum 40 tahun. Karena yang dipakai undang-undangnya MK ini masalah ini. Disinilah persoalan etika moral itu. Kalau moralisasi nasionalisme diragukan, nggak berlaku itu final dan binding terakhir dan mengikat. Ya nggak bisa. Ini yang sulit mencari jalan keluarnya. Kecuali kalau kita dipimpin orang-orang ya bahasa kasarnya itu kalau dalam bahasa Islam itu Rasulullah gitu. Kan nggak mungkin kita mendapatkan orang seideal itu. Jadi ini yang disebut dengan politik anomali, rusak bakal negara gini. Lihat lah itu ketua KPK kok korupsi, najis benar. Kalau saya penasaran, negara Islam terbesar di Indonesia ini harusnya kan mencatatkan sejarah ya Bu. Sebagai pemenang pemilu setidak-tidaknya angkatan kepresiden ke-7, ke-8 ini memang udah momentumnya mayoritas Islam itu memang menunjukkan suaranya. Tapi kenyataannya sampai zaman Orde Baru dan reformasi seperti sekarang pun seolah-olah suara itu cuma fiksi aja. Dan kami merasa inilah yang menjadi tonggak figur kejujuran dari sebuah arti simbolis Pancasila itu sendiri Bu. Karena nggak sesuai apa yang digembar-gemborkan Pancasila itu ABCD, BCD, Rambo. Tapi kenyataan NKRI-nya di bawah di lapangannya melempem. Rakyat itu mencari kerja ke tetangga, berharkat martabat negara ini kaya tapi jadi babu di negara orang. Legitimasi pemerintahnya Bu. Saya mempertanyakan kalau seumpamanya pemilu ini terjadi, setidak-tidaknya mayoritas Islam itu mencatatkan sejarah sebagai pemenang. Setidaknya satu kali aja cukup Bu. Masyarakat menilai itu sebagai demokrasi. Itu pun dirampas oleh sebuah kewenangan otoritas pemerintahan yang dibudaki oligarki, neolit, company Inggris yang berjaya sampai sekarang menguasai dunia ini, tapi tidak bisa mendamaikan dunia ini dari bencana, dari perang, dari keadilan, dari supply demand yang seimbang, dari harga, dari mata uang, dari perdagangan, dari pertumbuhan manusianya, dari portofolio keuangan per tahunnya, per 5 tahunnya, USD-nya, segala macamnya. Inilah yang bangsa ini harusnya bangun dan melihat ke depan bagaimana sebuah keluarga dibentuk. Di situ pemimpin itu ada, dan ada wakilnya, dan ada ajudannya sebagai melanjutkan apa yang pemimpin itu tidak lakukan, tapi ajudannya mampu melakukan itu. Artinya kita belajar dari keluarga itu sendirilah. Kalau saya melihat mereka-mereka yang mau ngeklaim gitu sih,
ya boleh-boleh aja lah ya dengan segala alasan mereka. Cuma kalau disuruh pemilu ulang kayaknya sih lebay ya. Lebaynya begini, kalau mereka melihat ada satu kecurangan, kan itu kan setiap TPS kan ada saksi. Kita mikirnya yang gampang aja, logika. Nah, kalau saksinya semua itu ikut tanda tangan, ikut menyaksikan suara per suara, daerah per daerah, desa per desa, sampai ke kota dan sebagainya, kan itu tinggal diikutin aja gitu. Nah, kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan yang dia bilang masifnya tuh di mana? Kalau ada penggelembungan suara, mungkin dibajak. Nah, di daerah situ saja yang dilakukan pemilu ulang dong. Masa disuruh seluruhnya? Saya bukannya pendukung siapa-siapa ya. Jadi saya melihatnya begini, ini leadershipnya ini memang jelek nih. Ya, jadi kita ngelihat begini, oh pasangan ini kayak begini, oh pasangan ini kayak begini, udah kalah, nggak mau legowo gitu loh. Mestinya kan legowo. Nah, sekarang kalau dibilang pemilunya PSI disuruh pemilih ulang, nah sekarang kalau yang pemenang mayoritas kayak PDIP yang legislatifnya menang, apa mau disuruh pemilu ulang lagi untuk yang bagian legislasinya, orang anggota pemilihan anggota DPR-nya, kan mereka juga gagal mau dong ya kan. Jadi menurut saya intinya tuh mereka harus legowo lah, jiwa besar ya. Malah kalau dia begini itu memperlihatkan citra buruk nih para pemimpinnya, baik partainya maupun para calon presiden yang kalah gitu loh ya. Kasihan dirinya. Terima kasih. Kalau menurut saya aneh ya. Nah, yang kalau memang mereka menolak itu mestinya dari awal pas pengambilan nomor urut, paslon, pas debat, mereka jangan datang. Kalau memang merasa lawan mereka ini nggak sesuai. Nah, ini sekarang proses pemilu mereka jalanin. Tapi setelah kalah mereka minta ulang atau minta ditukar lawannya. Itu kan seperti anak kecil kalau bermain kalah terus minta diulang, ya kan? Sampai mereka menang. Jadi ada aneh. Terus kalau pendukung 02 ini dianggapnya apa? Jadi bong pisah yang sudah memberikan suara kepada paslon nomor 2. Jadi tolonglah yang sikap yang nggak dewasa seperti itu dihilangkan. Kalau memang nggak siap kalah, jangan ikut kontestasi pemilu. Dikata paslon 3 kan pada saat debat. Kalau nggak siap debat, jangan debat. Nah ini sama, kalau nggak siap kalah ya jangan ikut kontestasi lah, ya kan? Itu aja sih, Bu. Iya, kalau saya sih simpel aja. Pribumi itu masih waras, jadi pilih pribumi asli Nusantara, Presiden Indonesia. Kalau turunan asing babi, itu cuma mimpi. Terima kasih. Seperti kemarin waktu jumpa pers di tim hukum 02, logikanya kan kalau kita masuk ke pengadilan, apapun namanya pengadilan, apakah itu di Mahkamah Agung, di MK, bahkan di kepolisian pun kalau kita melapor, itu harus ada bukti. Kalau narasi, opini, pendapat itu belum jadi bukti. Iya. Itu satu hal. Jadi kalau misalnya mereka tidak ada bukti, hanya cuma memaksa bahwa minta pemilu ulang, sementara bukti tidak ada, ya lebih baik bikin MK sendiri, bikin KPU sendiri, bikin Bawaslu sendiri, bikin negara sendiri aja lah, bikin pilpres sendirian aja. Karena semua kesepakatan bernegara mereka langgar seenaknya mereka aja, suruh pemilu ulang, dasar ulangnya apa nggak tahu. Semua media juga mempertanyakan dasarnya apa nggak tahu, hanya cuma bilang curang. Bahkan sebelum pilpres pun juga udah dibilang curang. Jadi saya setuju kalau MK itu udah batalkan aja, usir aja lah itu semua. Itu udah sakit semua, saya pikir itu aja. Terima kasih. Ini kalau dibatalin jelas nggak bisa lah.
mau ditoplos ulang itu pertanyaan. Kalau yang TPS terbukti ada yang curang ya boleh pertanyaan ya semuanya. Kan banyak juga yang nggak curang. Tuh mestinya itu 03, 02, 01, 03 dan 01 itu introspeksi diri. Kenapa bisa gitu? Kan Indonesia itu kan politiknya itu harus cari simpati masyarakat, jangan sok pinter gitu loh. Walaupun ditanya makan siang bagus gak, ya bagus aja, mestinya kan jauh bagus, cuma ada kelemahannya di sana. Ya bagaimana begitu, sangat program orang lain dianggap jelek sama itu ya kan nggak benar itu, hebat ya, makasih. Ya, menurut saya itu permohonan yang diadakan pemilu ulang tanpa paslon 02 itu terlalu terlalu berlebihan, Mbak. Pemilu ini kan bukan hanya sekali dan sudah berulang kali dilaksanakan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya selalu ada pihak yang kalah menggugat pihak yang menang dengan alasan bla bla bla. Jadi sih menurut saya terima aja keputusan yang sudah ada. Toh 02 juga menang dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ada kecurangan mungkin memang ada beberapa, tapi kan nggak semuanya curang gitu, Mbak. Jadi bagi yang kalah ya terima aja, kan masih ada 5 tahun lagi untuk berkompetisi di tahun depan. Daripada diadakan pemilu ulang itu biayanya triliunan rupiah itu, Mbak. Makan waktu yang lama, biaya yang besar, dan juga bisa menyita usaha-usaha yang lain gitu, Mbak. Yang minta pemilu uang ada duit nggak dia? Ada uang nggak dia? Dia tahu nggak berapa duit? Ngomong pemilu ulang. Sekarang pemilu ulang tanpa 02, jadi 01 sama 03. Kalau 01 kalah lagi gimana? Atau 03 kalah lagi gimana? Ulang lagi. Suruh yang ngomong suruh cari satu pulau aja, pindah ke sana. Pemilu aja dia di sana. Kalau menurut saya sih itu, janganlah namun kayak gituan ya dia main kayak gitu ya. Kan kelihatan sekali kalau misalkan mungkin Prabowo yang masuk itu cuma itu Gibrannya nggak ada ganti sama lain itu kan kelihatan sekali kan istilahnya kalau memang itu pilihan dari rakyat gara-gara Gibrannya itu ya harusnya dihormati dong. Jangan istilahnya maunya sendiri gitu loh. Pas seperti ini caranya ya buat apa negara gitu loh, ya kan? Negara kan untuk bersama-sama istilahnya. Ada pemimpinnya, ada apanya ya, kalau misalkan kedaulatan rakyat itu ya harus dihormati dong. Jangan istilahnya semaunya cuma kelompok orang aja gitu loh. Yang istilahnya mau ini mau itu, kalau misalkan menang ya diam, kalau misalkan kalah ya keluar gitu aja gitu loh. Harusnya fair lah, istilahnya ya legowo lah ya. Ya, kalau menurut saya kayaknya sih bukan paslonnya ya yang istilahnya ngotot mau ngajukan gugatan ke MK. Saya rasa lebih untuk kepentingan tim kampanyenya sama partai politik tuh, Mbak. Tolong dibilangin ya, mestinya bulan Ramadan gini ya, mestinya kita berbuat baik. Ya daripada menggugat gitu yang perlu biaya sangat tinggi, tolong dah disumbangin ya, sodako gitu ya. Lagi bulan Ramadan kan banyak orang susah, harga-harga bahan pokok pada naik selangit ya. Jadi saya rasa dengan berbuat begitu nanti Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal. Saya percaya itu. Ya, balik-balik nih mentalnya nih benar nih yang terganggu. Menurut saya begini ya, memang sih semestinya nggak perlu sampai melakukan gugatan karena faktanya sudah kemenangannya Prabowo kan mutlak ya. Saya juga tidak belain sana sini loh. Yang penting ya kenyataannya kan Prabowo sudah menang dan itu juga sudah di hasil-hasil survei dari lembaga independen juga menyatakan begitu. Nah, kelompok yang kalah ini kan menyatakan terjadi kecurangan secara TSM katanya. Nah, kalau dia menang juga dia nggak bakal bilang itu. Nah, ini kan bahasa orang-orang yang kalah. Pendukungnya pun banyak yang emosi. Saya lihat itu pendukung-pendukungnya pemilunya. Karena katanya terjadi kecurangan. Itu kan kata pemimpin-pemimpin yang bilang ada kecurangan. Mereka akhirnya begitu seperti mendalam ke dalam hatinya bahwa itu benar-benar terjadi kecurangan. Padahal tuh
Belum tentu, itu kan pernyataan tokoh-tokoh yang merasa yang kenyataannya kalah gitu. Lebih baik menurut saya yang 1 dan 3 ini membuat pernyataan bahwa dia menerima, namun dengan catatan ini gitu aja, itu lebih terhormat saya kira. Okay. Ya, sampaikan catatannya apa itu, sampaikan ucapan selamat dan menerima catatannya apa gitu. Itu aja lebih hormat kita sama mereka itu. Saya mau komentar sedikit aja. Saya ini pendukung 03. Jadi kalau ada 03 atau 01 mengajukan gugatan ke MK itu menurut saya wajar-wajar saja, itu hak dia kok. Mau usul apa boleh-boleh aja, cuma kan semua ditentukan oleh putusan hakim. Kemudian kalau menurut saya kalau di pemilu diulang kayaknya berat ya, karena 58% itu nggak main-main. Ingat dulu zaman 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, bagaimana waktu Prabowo kalah itu juga gugatannya luar biasa, demo sana sini, ada yang bakar sekolahan segala. Kalau sekarang ya ada demo tapi nggak terlalu. Menurut saya biasa aja lah kalau untuk MK. Kalau perluan angket itu harus segera dilaksanakan deh. Biar semua tahu kecurangan atau apapun itu semua tahu. Kita nggak menggugat hasilnya, tapi menggugat cara apa sampai terjadi demikian. Saya rasa gini lah, siapa salah siapa benar itu udah lewat. Belajarlah jiwa-jiwa Pak Prabowo, kalah lawan lagi akhirnya sukses. Itulah, jangan banyak lagi itu yang tidak. Kapan ada pernah yang bisa gugat bisa menang punya kalau udah terjadi. Belajar jiwa, apa ya kalah. Ya itu aja. Kalau kita lihat proses pemilu ini kan berjalan lama, pakai tahapan demi tahapan. Setelah ada penetapan MK Gibran bisa maju, itu Pak Wapres dari 03 itu mengatakan bahwa pencalonan Gibran itu sah dan legal karena ditentukan oleh MK. Nah, lucunya sekarang ketika Gibran dan Prabowo menang, kok digugat dengan alasan pencalonannya tidak sah dan minta diulang. Ini kan dagelan politik yang luar biasa. Jadi para capres itu tidak siap kalah, siapnya menang. Nah, kalau kalah terus ya segala cari alasan macam-macam. Nah, itulah. Jadi saya prihatin bahwa ini kesepakatan aturan ini tidak disepakati begitu. Jadi lah itu. Kemudian ini kalau misalnya begini, TSM tertutup sistematis dan masif, itu tidak masuk akal. Karena apa? Masyarakat datang ke TPS itu sudah luber sendiri-sendiri, gak ada yang tahu kita nyoblos apa, kita tidak tahu. Asas pemilu kan luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Iya, disitulah. Loh, kalau rakyat itu kan pilihan itu kan bisa berubah-ubah setiap saat. Misalnya saya berangkat di rumah mau coblos A, sampai sana ketemu teman ngobrol-ngobrol bisa jadi B atau bisa jadi C, kan begitu. Nah, jadi ini nggak ada yang mempengaruhi itu. Seperti kita mau belanja, yang senang ya kita beli, yang nggak senang ya nggak kita beli. Ya janganlah mengada-ngada lah, Prof Mahfud, saya kecewa dengan Anda ini teman saya ini, Pak Anies juga satu alumni kita ini, jangan bikin malu kampus lah. Ya, saya itu aneh. Saya bukan memilih nomor 2, tapi saya punya komitmen sendiri, siapapun menang saya akan dukung. Walaupun saya pilihan saya tadinya beda, tapi kalau sudah menang kayak begitu, bahkan telak menangnya, ya kok malah yang 1 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 3 ini malah seperti itu. Itu nggak bisa kayak begitu. Nanti misalnya nih dia minta nomor 1 dan nomor 3 yang pilpres, nanti menang nomor 3 atau menang nomor 1, nanti itu digugat lagi tanpa nomor 1 atau nomor 3, yang dia yang menang maunya. Oke. Ya, aneh menurut saya. Ya sebenarnya kan memang sudah ada mekanisme secara konstitusi ya, bahwa kita bisa menggunakan perangkat konstitusi gitu. Nah, saya sih malah justru prihatin nih dengan kondisi yang
seolah-olah menutup mata bahwa kecurangannya udah jelas itu dari sisi rekap ya udah seperti itu tambelangnya. Nah kemudian dari proses pencalonan di anak Pak Lurah itu juga sudah sangat jelas mempengaruhi dan juga sudah dengan MK ada putusan itu. Nah ini mari kita tunggu saja karena juga ini tidak menggunakan cara-cara yang aneh kok, ini menggunakan cara konstitusi gitu. Bukan masalah menang kalahnya sebenarnya, tapi kejujuran ya. Katanya luber jurdil, tapi ternyata gelembung-gelembung. Ya, saya sih bukan pemilih Prabowo ya, yang jelas saya jujur pemilihnya Ganjar. Namun bagi saya, kalau sudah begini harus terimalah. Terus yang paling penting adalah negara kita jangan dipimpin khilafah deh. Itu aja. Sudah banyak contoh negara-negara yang lain hancur. Masa kita mau mencontoh negara yang hancur? Yang penting hidup ini damai. Kalau soal kompetensi belum tentu semua punya kemampuan. Yang paling penting adalah orang baik. Itu aja deh pemersatu negara. Jangan sampai punya pemimpin yang fanatik. Ya sebenarnya saya sih waktu pemilu kemarin saya tidak mencoblos ke 2. Akan tetapi ya kita semua tahu bahwa memang masyarakat kayaknya sangat mendukung 2. Walaupun saya yakin sebenarnya ya kalau kita lihat jujur sih memang ya campur tangan pemerintah itu kental sekali. Akan tetapi masyarakat kayaknya tetap menyukai dan tetap memilih. Masyarakat tahu tapi tetap memilih. Jadi ya memang itu adalah pilihan rakyat dan saya rasa kita harus legowo. Sampai juga kan kalau setelah habis pemilu berantem lagi akan tidak nyaman untuk kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Jadi untuk kepentingan bersama saya rasa ya legowo aja lah. Buang-buang energi aja lah. Udah kita kalau mau dari awal tahu bahwa itu ada kesalahan dari MK dan lain sebagainya, mesti dari awal dong ya. Kalau sekarang sudah begini ya mau sampai kapan? Masa mau pilu diulang terus sampai menang gitu ya? Oke. Menang itu kalau menangnya jujur ya itu nggak jadi masalah. Kalau menangnya nggak jujur seperti ini, mau menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, itu harus dilacak, harus dibuktikan. Kalau enggak itu bisa repot demokrasi kita. Nanti pilkada akan begitu lagi. Pilkada itu November itu akan berubah lagi. Ini akar masalah semuanya itu adalah Gibran. Gibran baru usia 36 tahun disudupkan pasal oleh Paman Anwar Usman. Nah itu yang jadi masalah, itu akar masalah di situ. Kalau mamanya Jokowi nggak cawe-cawe itu nggak terjadi, karena Jokowi bilang sama Pak Wijayanto, Andi Wijayanto, kalau kamu bisa mengalahkan saya kamu hebat, katanya, kata Jokowi. Nah Jokowi ini udah cawe-cawe itu, udah kalau nggak ada campur tangan penguasa ini berjalan dengan baik. Kalau Gibran nggak ikut itu akan baik. Ini semua gara-gara akar masalahnya Gibran. Karena Gibran baru wali kota. Di situ diseludupkan pasal 90 itu. Karena apa? Di situ tidak boleh pas wali kota. Yang ada itu gubernur, udah menjabat gubernur. Gubernur kan provinsi. Kalau wali kota kan belum provinsi, kabupaten. Nah itu yang jadi masalah di situ betulnya. Akar masalahnya Jokowi pingin 3 periode tapi dia nggak bisa, akhirnya di kotak-katik anaknya mau jadi wapres. Itu masalahnya. Jadi bukan soal kalau kalah ya udah gitu, nggak bisa. Kalau kalahnya jujur nggak jadi masalah. Ini nggak jujur sama sekali, nggak jujur banget gitu. Ya, jadi kalau saya melihat ini pelajaran penting ya bagi kita semua, ya. Jadi ini akibat dari peraturan yang abu-abu. Jadi tolong mulai dari wali kota, ya bupati, ya kemudian DPRD, DPR, presiden, kalau bikin peraturan yang tegas, jelas. Nah inilah akibat kalau kita itu suka bikin peraturan yang abu-abu, sehingga ya semua pihak bisa bermain. MK juga bikin peraturan kemarin kan abu-abu juga.
ya kan? Jadi tolonglah mulai ke depan supaya kita ini bisa bermain dengan baik, ya, baik pemerintah, ya, legislatif maupun eksekutif, bikin peraturan yang tegas dan jelas. Mesti berapa tahun menjabat baru boleh jadi calon wakil presiden. Ya kan, jangan abu-abu. Kita ini suka bikin peraturan abu-abu. Jadi saya sih melihat dari sisi itu. Ya, mulai ke depan tolong semua pihak bikinlah peraturan yang tegas, jelas. Jadi sehingga kita nggak merasa dicurangin. Itu aja. Jadi ini yang salah juga semua pihak. Ya, semua pihak termasuk DPRD salah semua. Kita sebagai rakyat jelata ya kita ikutin aja lah. Rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, bukan kedaulatan mereka yang om senang om bayar. Jadi kembali lagi, semuanya itu kan dari awal sudah rusak, sudah diutak-atik. Aturan-aturan udah baik, betul itu udah diutak-atik. Dari MK-nya, kena kasus ketuanya, dari KPU-nya, DKPP sudah diingatan. Padahal dari MK itu kan harusnya KPU-nya harus nunggu dulu keputusan MK. Nggak boleh mereka langsung menjalanin juga pendaftaran itu, ya kan. Nah, semuanya itu dari awal itu udah rusak semuanya. Jadi aturan itu sudah baik semuanya. Rakyat itu sudah menunggu dengan baik. Nah, kembali lagi dengan kayak begini, ya rusaklah segala-galanya karena segelintir manusia yang mengotak-ngatik seolah-olah dia yang punya. Kita lihat aja kalau kerajaan kita Hamengkubuwono, humble dia orangnya, nggak banyak ngomong. Ini republik, rakyat di tangan semuanya kedaulatan itu, bukan segelintir manusia yang bisa mengotak-atik kedaulatan rakyat ini. Jadi kembali lagi, kalau memang menang dengan jujur, terhormat, rakyat akan dukung. Tapi kalau dengan kecurangan, rakyat tidak puas. Walaupun mereka memimpin, tapi tidak didukung oleh rakyat. Aduh, mereka juga tidak senang dengan tidur mereka memimpin rakyatnya menggaji mereka. Tidak senang, tidak nyenyak juga mereka tidur. Walaupun mereka bisa berkuasa dengan kecurangan itu. Jadi kembali lagi, kalau memang nanti panglima hukum kita ini bergerak putusannya yang fundamental, rakyat akan mendukung. Laksanakan pemilu presiden yang kedua ini supaya rakyat akan puas juga, menang terhormat, kalau kalah juga terhormat juga gitu. Agak berbeda karena kan ini diskusi ya. Kalau saya lihat mestinya waktu kemarin kalau memang karena caranya, prosesnya, ya udah nggak usah ikut kemarin mogok, dua-duanya nggak jadi itu pemilu, pasti diproses dulu. Kemarin juga ngomong malah diprediksi 2 putaran segala. Ini kan masalahnya tadinya diprediksi 2 putaran jadi 1 putaran. Jadi sorry saya mesti katakan ini karena kesalahan aja faktornya. Jadi mohon maaf buat yang itu. Dan sekarang MK kan sudah keluar bukan memang itu. Kalau memang nggak suka saat itu ya udah pemilunya jangan dijalanin dulu. Kalau kayak itu. Sekarang karena apa mereka mau jalan? Karena mereka masih berharap bisa 2 putaran dan mereka mau menang. Jadi kalau nggak ngomong hasil, omong kosong saya bilang juga. Karena memang sekarang kalau ngomong hasil ya nggak mungkin menang karena jauh sekali. Jadi yang dicari-cari adalah prosesnya sekarang. Jadi mohon maaf saya bilang ya sudah lah, ini kan bahasa-bahasa yang nggak, menurut saya sih yang nggak benar-benar amat yang mereka omong. Kalau ngomong kecurangan dari dulu juga pasti ada. Apakah kecurangan yang didramatisir kayak sekarang benar? Nggak, saya katakan nggak benar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion Dena Media.